Sementara Okta lagi-lagi Reward Manipulation yang bakal memegang kaki dari ODCS. Tapi Las Lord sudah mulai berjalan di area mid kali ini. Dan bahkan dari, lihat Dipok sama seorang Pranata. Tapi tertarik lagi Jasgar. Tentunya akan tumbang di tangan seorang Jason. Yang sudah memprediksi karena Flying Blood-nya mengarah ke arah pemain-pemain dari Araki. Tapi Jasgar mencoba bertahan 1 versus 3 kali ini. Agak sedikit sulit pemain-pemain dari Bigetron jauh. Dan tumbang. Hati-hati Violence dan sakit banget. Astaga, damage dari Pranata terlalu menggila. Godlike diamankan, Reward Manipulation juga di commit. Bakal menuju ke arah base, mungkin strike to the base. Karena sudah cukup dari attack speed-nya dan bahkan bisa menyamakan kedudukan mungkin. Soalnya dia udah punya dash, dia punya go away. Udah tinggal nyari damage aja udah. Betul-betul. Oke, dan dari narasi bawahnya Grok high and dry. Wow, bakal main lebih agak sedikit ada damage ya. Dan Jasgar udah melihat Jason pergerakannya. Tapi Violence dan juga Okta bersiap untuk memberikan backup jika ada yang terjadi dengan Jason. Di pertengahan masuk ke area invasi jungle loh. Jason nih. Ya Ruby salah satu hero-nya Violence juga loh. Iya sih. Ini hero power dia juga, Ruby, Kufra. Dua season sebelumnya tuh. Gila banget Ruby dia. Dan Okta bakal mundur, kayaknya bakal coba untuk mainin rotasi ini kah? Laning line. Karena sepertinya dari sisi atas butuh bantuan. Untuk bottom lane, Beatrix versus sama Melissa. Melissa lebih unggul di awal ya. Harusnya. Tapi untuk laning ya. tetap clear-nya cepet. Sama-sama sih sebenarnya. Cuma mungkin dari Melissa dia lebih nyaman untuk pokoknya aja. Dan turtle pertama langsung dia bakal coba di kontes. Belum bisa diamankan tapi terreset. Kali ini dari Lordnya. Dari turtle-nya sorry. Dan bahkan Doridon mencoba untuk bertahan di area depan. Dan QT memberikan burst begitu perih. Satu buah Reward Manipulation dari Okta. Black Shoes terpaksa digunakan oleh Dan. Bahkan kali ini dari Jasgar kembali masuk dengan satu buah blood out-nya. Dan satu buah retribution yang baik dari seorang Jasgar. Sementara first blood pun jatuh ke tangan pemain-pemain dari Bigetron. Di mana dari Jason tumbang. Sangat amat disayangkan dan ini menjadi kerugian untuk Araki Sena. Oke. Dapetin turtle dan dapetin first blood. Oke, dia dapetin gold yang lumayan banget. Kita mau lihat kali ini goldnya bergerak ke arah Bigetron. Sekitar 1000 lah ya kurang lebih. Tapi untuk gold lane-nya nih, belum ada terlihat pergerakan-pergerakan yang mau jalan ke arah gold lane. Bahkan Alice, kita tahu Alice adalah hero scaling. Kali ini dia bisa masuk ke jungle. Ketinggalan tuh Dragon Ball. Tapi dari Jasgar cuma ngecek aja sih. Karena keberadaan dari Jason kan tadi yang sempat tumbang terlebih dahulu ya, first blood-nya malah jatuhnya ke tangan pemain-pemain dari Bigetron. Dan masalahnya dia masuknya bertiga tadi pas Jasgar flying blood ke arah turtle tuh. Bener. Untuk emblem dari kedua jungle ada sedikit perbedaan, yaitu dari Martis dia ngambil 2 poin attack speed. Nah itu yang bikin farmingnya harus lebih cepat. Bahkan kalau di compare ya tanpa adanya 2 poin attack speed pun udah lebih cepat memang Martis. Nah ini bikin lebih cepat lagi, tapi untuk cooldown dari retributionnya nanti, Alice dari Jasgar harusnya lebih cepat ready. Iya, lebih mengambil full ya ke arah cooldown sendiri. Dan kali ini Don juga di atas. Masih bisa ditahan oleh Narashi. Dia mau ke Narashi. Jason berfokus untuk mendapatkan farming. Ingat dia bakal ketinggalan dari segi level. Wah ini Alice menang level di awal loh. Iya, itu kan snowballing karena Alice sekarang harus snowball kan dari awal. Iya, biasanya disiksa dulu malah awalnya. Masalahnya harus dikejar-kejar gitu kan. Gak ada pergerakan cukup agresif juga dari RRQ. Mereka mainnya juga lumayan hati-hati karena ketemuin sama Lilia. Ya clear cepet banget. Iya clear cepat dan kita tahu kan damage dari Magic Shockwave nih Angry Gloom begitu menyebalkan. Dan turtle kedua yang sudah dimulai Jasgar muncul dengan satu buah Flying Blood-nya dan Jason udah melihat kontes yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta dan Kitty kali ini. Oke, bakal ditahan satu buah Reward Manipulation. Jason berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua. Tidak akan ada perfect turtle untuk Bigetron. Sementara Las mencoba untuk memberikan backup damage tambahan dengan adanya satu buah Nibiru Station. Tapi Narashi bakal coba dipukul mundur oleh pemain-pemain dari RRQ Sena. Oke, dapetin satu turtle. Jadi untuk sementara agak terbilang setara lah dari keduanya. Namun dan Kitty kali ini dikejar. Di bagian belakang juga Don harus mundur. Bisa dipanis nampaknya. Narasi jadi heptasis pas banget tadi ya. Iya. Dan sayangnya dan QT-nya juga ngetumbang.
Plus Black Shoes-nya nggak dipakai. Jadi kena bait. Kan bisa bilang nggak kena bait juga sih karena Dawnnya yang nyamperin kan tadi tuh. Iya. Jasgar tiba-tiba mencuri purple buff. RRQ Sena harus sudah mulai bisa membaca situasi sih menurut aku. Karena posisinya ini perlahan tapi pasti. Tuh, Jasgarnya nggak bisa disentuh sama sekali. Dan bahkan Jasgar berhasil dapetin banyak banget keuntungan dari jungle yang dimiliki di awal, di 5 menit pertama. Udah level 9 loh, dia ini cepet banget. Menitnya belum sampai ke menit 6. Dan Violence coba untuk menarik kali ini Kara dan Kitty. Masih ada Black Shoes untungnya. Dan langsung mundur dari keduanya. Mereka paham, oke, udah nggak bisa lagi. Damage dari dan Kitty bisa ngebalikin keadaan. Dan damage Araki juga nggak cukup buat dapetin kill. Iya, dan kali ini temponya masih tarik ulur aja dari kedua belah tim. Namun Pranata masih bisa memenangkan laningnya sendiri sih. Karena posisi dari seorang Las juga yang tadi sempat ngikut dari team fight-nya. Ini harusnya masih cukup aman dari kedua god laner. Tapi gimana nih caranya dari tim RRQ Sena? Mereka menahan Jasgar karena Violence udah ngebuka dengan satu buah I'm Offended. Dan itu yang harus dilakukan oleh RRQ, mereka menculik dan menahan Jasgar ini jangan sampai terlalu dapetin waktu yang bener-bener banyak banget untuk farmingnya. Betul. Commit nggak apa-apa, buang banyak ulti ataupun banyak skor juga nggak apa-apa. Yang penting dia harus punish dulu, Jasgar terlalu free dari tadi. Bahkan dengan punishnya ini dia bisa nge-open turtle. Ya, turtle yang mungkin akan sedikit sulit untuk dikontes karena wall chest memang sudah digunakan. Namun Jason berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle-nya. Tapi di sisi lain, Dawn akan mengejar ke arah dan Cutie dan bahkan Audi CS pun tumbang. Dua pemain dari Bigetron Data hilang begitu saja. RRQ dengan satu momentum dari Violence mereka masih mau untuk mempertahankan. Tapi Jasgar, oh my god, terlalu memaksakan di area mid. Dan dia belum memiliki pasif yang cukup, menurut aku stacknya masih kurang banget. Masalahnya seandainya pasifnya cukup pun itu tetap nekat banget sih. Untuk lumayan menahan. Resiko ya? Iya, di tengah threat-nya itu udah kelihatan banget. Dia nggak akan kuat defense. Mungkin kalau Winter Truncheon ya, dia pakai Winter gitu kan, nahan di depan. Bisa nahan sedikit-sedikit. Tapi kalau kayak gini kondisinya RRQ malah memegang kendali ya. Temponya ada di RRQ sekarang. Iya, satu buah Ice Queen One di tangan Cutie. Sementara Okta lagi-lagi Reward Manipulation yang bakal memegang kaki dari ODCS. Tapi Las, dia sempat ditarik dengan satu buah I'm Offended dari seorang Violence. Ingat, ini Ruby dari Violence. Yang terlihat cukup kejam ya. Ya. Sesuai dengan namanya. Hero power juga, hero nyaman. Kita lihat dari flicker, dia ngebuang flickernya pun gak ragu tadi. Ditarik lagi, udah keluar dari Reward Manipulation, ditarik masuk lagi loh. Capek banget asli. Iya, dan Jason udah jadi Guardian Helmet dari sini untuk menambah HP tambahan untuk seorang Martis. Juga Magical Defense, yang dimana ini respect dengan adanya damage dari Jasgar dan juga Kitty. Oke. Matrix-nya udah jadi Blade of Despair. Penetrasinya juga ada Fury Hammer, tapi dia tetap butuh Malefic. Kalau memang mau tajam banget gitu kan. Untuk sementara mungkin harus lebih sabar dari Bigetron. Bolt-nya lagi ada di arah RRQ. Iya. Mereka harus tahan farming dulu. Sementara Grok udah mau jadi Blade of Despair juga. Oh, Emma Offended-nya dari Violence lagi-lagi mencoba untuk menculik ke arah ODCS. Tapi dan Kitty akan mengusir main-main dari RRQ yang berada di area rumputan mid-nya. Masalahnya Bigetron ini nggak bawa Purify. Jadi kalau keculik itu udah pasti bakal ketangkap sama Violence. Makanya. Jadi harus respect sih menurut aku. Sekarang landing jauhnya masih dipegang sama Narasi. Aku pikir dia pengen kasih landing jauhnya buat Jasgar. Dan bahkan Lord-nya cepet banget ini. Lord cepet dan free Lord. Ya, gak ada kontes yang coba dilakukan oleh Bigetron. Ini bisa jadi momentum kalau memang RRQ mau pegang game ini. Gak boleh sampai Lord-nya dibikin jadi kayak Lord yang gak berguna gitu kan. Dia harus bisa mainin paling gak 3 lane atau 2 lane aja cukup lah. Dapetin Inner-turret-nya dulu nih. Dan bahkan Jason sekarang udah 2 level di atas dibandingkan Jasgar. Jadi Jasgar masih butuh banyak banget farming dan masih butuh banyak level. Dan kali ini Council Play udah mulai dibuka oleh Violence. Coba untuk menahan Las, tapi ternyata Las masih bisa mundur. Dan Audi CS yang akan menjadi garda terdepan dari pemain-pemain Bigetron. Lord sudah mulai berjalan di area mid kali ini. Dan bahkan dari, lihat Dipok sama seorang Pranata, tapi tertarik lagi Jasgar. Tentunya akan tumbang di tangan seorang Jason. Dan kali ini menjadi 4 melawan 5 RRQ. Di menit ke-10 mereka udah bisa mengantongi 4 turret. Bahkan dari goldnya pun ini berbeda 5.000 gold sekitar. Cukup bahaya, tapi kalau untuk best turret kayaknya masih belum bisa deh. Iya, masih harus sabar dulu.
masih bisa ditahan, masih bisa di defense oleh Bigetron Beta dan ya mau kulihat ini narasi kayaknya udah boleh join teamfight sih. Udah nggak bisa split push lagi deh. Tadi aku pikir sempat untuk sementara waktu karena Jasgarnya lumayan fall off ya. Iya. Udah kasih Jasgar dulu main jauh. Nggak mau. Dia main makan dualin dulu defense dan narasinya join nih. Sama teman-teman lainnya untuk bikin sesuatu. Iya. Mungkin itu akan lebih enak. Tapi masalahnya dari RRQ juga kalau mereka mau cari ke arah Jasgarnya bisa aja kalau misalnya memang main jauh ya. Tapi lagi-lagi informasinya harus akurat dari Bigetron. Siapapun yang missing ini harus diinfokan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Biar Jasgarnya punya space, punya waktu yang banyak untuk bisa dapetin pasif, dapetin item. Buset, Jasgar jauh banget. Itu yang kau bilang main jauh. Tapi masalahnya dia bisa di pick off juga, jadi harus berhati-hati dan sudah ditunggu tentunya Don. Yang sudah memprediksi karena flowing blood-nya mengarah ke arah pemain-pemain dari Araki. Tapi Jasgar mencoba bertahan 1 versus 3 kali ini. Agak sedikit sulit pemain-pemain dari Bigetron jauh. Dan tumbang Jasgar. Dan Lasti juga tumbang, what? 2 pemain dari Bigetron Beta. Mereka kehilangan arah banget sih. Yang pertama satu tadi Jason padahal udah pakai Mortal Coin itu miscom. Karena dikeluarin dari real world manipulation. Tapi ternyata memang nggak bisa mundur juga. Tadi flowing blood-nya ke cancel dan Bestarat kali ini coba untuk dipok bahkan diambil. Oke, 3 pemain tersisa kali ini. Don mencoba untuk memotong dari arah belakang. Namun clear cepat akan langsung dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Sepertinya RQ butuh bantuan dari Lord. Yang dimana ini harus dikontes sama Bigetron. Dan masalahnya sekarang RQ mereka lagi unggul dari segi network. Mereka unggul dari segi point kill. Mereka unggul juga dari segi objective turret. Jadi kemungkinan Don untuk melakukan split push ini terbuka dengan lebar. Oke. Tapi ya tetap harus disiplin ya dari RRQ juga. Jangan lupa untuk late game-nya. Late game insurance ada Alice ini strong banget untuk late game. Ditambah ada Marksman juga kan Beatrix gitu loh. Counter setup dari Lolita juga pasti possible banget dipakai. Dan mungkin Lordnya bakal dilepas lagi kah untuk kali ini? Agak berat kalau memang mau dipaksa kontes. Gak ada purple buff juga buat Alice-nya. Iya. Ini semuanya jungle-nya udah dimakan-makanin oleh teman-teman dari RRQ. Mereka mau gak mau harus ngeculik satu dulu. Tapi apakah Okta? Wah, dia pintar langsung flicker karena dia udah melihat conceal play yang dibuka oleh Bigetron. Sementara RRQ kali ini udah dapat informasi dari Okta kalau eksekusinya gagal dari Bigetron. Dan gak akan ada Numen Blast untuk Audi CS. Jadi mau gak mau ini Jasgar harus bisa main retributionnya. Tapi apakah waktunya cukup? Dan mau coba di kontes kali ini bakal ditahan oleh Violence. Mencoba untuk mendekati kalian Lord dan Jasgar berhasil untuk mendapatkan Lordnya kali ini. Dipaksa teamfight kah? RRQ berhasil untuk menumbangkan pertukaran 1 untuk 1. Di mana narasi pun tumbang. Okta berhasil untuk di shutdown oleh pemain-pemain dari BTR. Oke. Ini lumayan banget dia dapetin Lordnya udah enhance juga. Dia bisa memperpanjang nafasnya lagi. Ditambah gold yang dari tadi dipegang oleh RRQ ini bisa aja nih langsung di swing lagi, dibalikin lagi. Tapi dengan catatan ya mereka harus coba untuk manfaatin Lord ini untuk dapetin turret seenggaknya mid sama top lane deh. Karena Lordnya udah mulai di follow, Jason juga udah gak boleh terlalu jauh. Iya, dan sekarang Lordnya tidak mau jadi Lord yang sia-sia ya. Kembali dari Bigetron, mereka yang baru aja ngantongin 1 objektif turret, ini harus mulai ngejar nih. Karena posisinya kalau mereka team fight sekarang dari RRQ mereka punya kecepatan untuk sebenarnya untuk balikin keadaannya. Dan ini akan jadi Lord yang cukup cepat untuk di take down oleh tim RRQ. Gila, Pranata, Jason dudonya gebuknya cepet banget. Iya, apalagi bawa Inspire ya dari Pranata ya. Betul. Dan yang cukup menyeramkan adalah ini I'm Offended dari Violence yang masih menjadi mimpi buruk untuk teman-teman dari Bigetron. Tapi paling enggak ya, ini bisa farming lagi dari Jasgarnya, dapetin 1 turret lumayan banget. Makin late game ya? Susah. Oke, makin late game kah kali ini? Akan dibawa oleh RRQ sementara Jason. Wah, dijepit. Bakal coba untuk memotong kembali kali ini Jasgar. Udah ngebuka blowout-nya namun tidak akan terbait lagi kah kali ini. Tapi ternyata Lasti yang akan menjadi korban lebih mahal. Pemain-pemain dari Bigetron mereka justru merelakan Lasti untuk hilang. Tapi Jasgar what? Dia nggak balik, dia float out dan bahkan kali ini flowing blood-nya juga membawa dia tentunya untuk tumbang di tangan pemain-pemain dari RRQ. Jasgar. Dia nggak bisa pulang tadi kena skill Eve, White Crystal, White Blast-nya. Tapi masalahnya ketika dia maksudnya pemain dari RRQ nahan last, itu kan ada waktu ya. Iya. Dan itu nggak dimanfaatkan sama Jasgar. Oke, dan coba di-push. Ternyata kali ini real world manipulation di commit.
cukup bahaya sebetulnya base turret yang dituju. Dan bisa didapatkan satu base turret. Lumayan free juga, nggak bisa di-defense sama sekali. Top lane-nya juga bakal dituju dan harusnya bisa didapetin juga. 2 base turret. Iya, dan nih Araki tinggal nunggu main disiplin sih menurut aku. Nunggu main disiplin, nunggu Lord. Dapetin momentum kalau bisa numbangin Jasgar di momen Lordnya mau spawn. Itu bakal lebih bagus karena nggak akan ada retribution. Bigetron nggak akan punya kesempatan untuk mensecure 2-0. Tapi masalahnya siapa yang mau mereka culik kali ini? Pranata udah mulai terlihat di depan dan bahkan ditahan. Satu buah main blast-nya dan bahkan kali ini Audi CS. Ini kayak bahaya karena Audi CS akan hilang. Pemain-pemain dari RRQ mereka lebih siap tentunya untuk mengcounter pergerakan conceal play yang dibuka oleh Bigetron. Dan Jasgar mau nggak mau kali ini dari Bigetron mereka harus mulai berhati-hati. Satu persatu pemain-pemain dari Bigetron mereka udah mulai keculik. Dan Lord di menit ke-16 ini sudah mulai respawn. Dan RRQ mereka punya chance yang besar. Ingat mereka masih punya Pranata yang belum tumbang sama sekali. Dan Bigetron mereka harus mengambil kesempatan ini. Dan Arashi yang lagi lewat di area sungainya dimakan begitu saja. Dan Jasgar bakal coba untuk mendapatkan peruntungan kali ini. Tapi masalahnya ditahan oleh pemain-pemain dari RRQ, ditunggu begitu saja. Dan Bigetron, mereka kehilangan banyak momentum, mereka kehilangan arah. Seakan-akan mereka kayak bingung mau harus prioritasin landingnya mana. Karena masalahnya RRQ ini ada di mana-mana juga. Ya, cuma untuk ke defense kali ini menyisakan 3 member saja dari Bigetron. Hati-hati Violence dan sakit banget. Astaga damage dari Pranata terlalu menggila. Godlike diamankan, real world manipulation juga di commit. Bakal menuju ke arah base, mungkin strike to the base. Karena sudah cukup dari attack speednya dan bahkan bisa menyamakan kedudukan mungkin. Dari RRQ 1 sama Israel. Bakal menuju di game yang ketiga. RRQ Senna yang awalnya terlihat mereka cukup struggle di early.